Berikut adalah info daftar nama, biodata, dan pasangan asli pemain sinetron Cinta di Bawah Tangan, SCTV, selengkapnya. Feby Rastanti, pemeran Hana. Feby Rastanti adalah seorang aktris, model, dan penyanyi asal Jakarta. Ia mulai dikenal publik setelah bergabung dengan grup vokal wanita bernama Blink pada tahun 2012. Sebelumnya, ia sudah lebih dulu terjun ke dunia seni peran sejak usia 8 tahun. Namanya melejit setelah membintangi sinetron Eneng dan Kaos Kaki Ajaib pada tahun 2007. Berkat aktingnya, ia terus mendapat tawaran bermain di berbagai sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Selain aktif sebagai aktris, Feby juga sempat menjajal dunia tarik suara bersama Blink. Namun grup tersebut akhirnya bubar karena kesibukan masing-masing anggotanya. Dari akting sejak kecil hingga jadi penyanyi bareng Blink, mana nih peran Feby Rastanti yang paling kamu ingat? Tulis di kolom komentar ya. Haris Firza, pemeran Tian. Haris Firza adalah seorang aktor, penyanyi, dan model asal Banda Aceh. Ia mengawali karir di dunia hiburan pada tahun 2014 lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala sebagai debut perdananya. Namanya mulai dikenal publik setelah memerankan tokoh Doni di sinetron Anak Jalanan yang tayang pada tahun 2015. Sejak itu, ia terus aktif membintangi berbagai sinetron lainnya. Tak hanya tampil di layar kaca, Haris juga menjajal dunia film. Pada tahun 2023, ia didapuk sebagai pemeran utama dalam film Malam Para Jahanam dengan peran sebagai Randy. Kalau kamu mengikuti perjalanan karir Haris Firza dari awal, peran mana nih yang paling membekas di ingatan kamu? Yuk share di kolom komentar. Aldi Fairuz, pemeran Alvin. Adly Fairuz adalah seorang penyanyi dan aktor asal Jakarta. Ia mulai dikenal setelah berperan sebagai Aldo dalam sinetron Cinta Fitri yang tayang pada tahun 2007 hingga 2011. Sebelumnya, ia memulai karir secara tak sengaja pada 2006 lewat sinetron Tikus dan Kucing Mencari Cinta. Namanya semakin melambung saat dipercaya memerankan Zulkifli Adam atau Adam Abdurrahman, tokoh utama dalam sinetron Jodoh Wasiat Bapak yang tayang dari 2017 hingga 2019. Selain sinetron, Adly juga tampil di berbagai FTV dan iklan. Ia memulai debut layar lebarnya pada tahun 2008 melalui film yang berjudul Coblos Cinta. Dari Cinta Fitri sampai Jodoh Wasiat Bapak, peran Adly Fairuz yang mana nih paling kamu suka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Firstriana Aldila, pemeran Kinan. Firstriana Aldila adalah seorang aktris yang dikenal lewat peran-peran antagonisnya di berbagai FTV. Namanya semakin dikenal setelah membintangi sinetron Cinta yang Abadi pada tahun 2020. Ia memulai debut akting pada 2012 sebagai bintang tamu di sinetron Insya Allah Ada Jalan yang tayang di SCTV. Setelah sempat vakum, ia kembali aktif di dunia seni peran sejak tahun 2017 lewat sinetron Tak Kasat Mata dan Wanita Perindu Surga.
Selain sinetron, Firtriana juga kerap tampil di berbagai FTV dengan peran antagonis yang mencuri perhatian. Ia juga pernah terlibat dalam proyek film dan serial web. Menurut kamu, Firtriana Aldila paling cocok jadi tokoh antagonis atau protagonis nih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Zikri Daulay, pemeran Vano. Zikri Daulay adalah seorang aktor dan model asal Aceh. Namanya mulai dikenal setelah berperan sebagai Nathan dalam sinetron Der Nathan The Series pada tahun 2017. Peran tersebut sukses melambungkan popularitasnya di dunia hiburan. Setelah itu, ia langsung dipercaya menjadi pemeran utama dalam sinetron Cahaya Hati yang juga tayang di tahun 2017. Selain sinetron, Zikri juga tampil di berbagai judul FTV dan serial web. Di layar lebar, Zikri telah membintangi beberapa film, di antaranya 5 Penjuru Masjid pada tahun 2018 dan Aku Bukan Jodohnya pada tahun 2021. Dari semua peran yang pernah Zikri mainkan, kamu paling suka saat dia jadi siapa nih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Bara Valentino, pemeran Nathan. Bara Valentino adalah seorang aktor dan model asal Indonesia yang dikenal memiliki wajah tampan khas Timur Tengah karena darah keturunan Afghanistan dari kedua orang tuanya. Ia memulai karir di dunia hiburan sebagai model sebelum akhirnya terjun ke dunia akting lewat film Sesuai Aplikasi pada tahun 2018. Sejak saat itu, ia tampil di berbagai judul sinetron dan FTV. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi model video klip lagu Pelangi di Matamu yang dinyanyikan oleh Alma. Karirnya terus menanjak dan wajahnya semakin dikenal publik. Menurut kamu, pesona Bara Valentino lebih kuat saat jadi model, aktor film, atau bintang sinetron? Tulis pilihanmu di kolom komentar ya. Michella Putri, pemeran Nisa. Michella Putri adalah seorang aktris asal Jakarta yang dikenal lewat sinetron Anak Langit pada tahun 2018. Ia memulai karir sebagai model dan debut akting lewat film Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets pada tahun 2009. Bakatnya sudah terlihat sejak kecil, hingga sang ibu menyekolahkannya di OQ Modeling. Di sana, ia juga belajar akting dan mulai tertarik mengikuti berbagai casting. Meski debut di film, Michella justru lebih sering tampil di layar kaca. Ia mulai merambah dunia sinetron lewat Mawar Melati pada tahun 2010, dan sejak itu aktif membintangi berbagai judul sinetron lainnya. Dari sekian banyak sinetron yang dibintanginya, menurut kamu Michella Putri paling cocok jadi tokoh protagonis atau antagonis nih? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Yabes Yosya, pemeran Arsha.
Yabes Yosya adalah seorang aktor dan model asal Indonesia yang merupakan adik dari Immanuel Cesar Hito. Ia dikenal memiliki paras tampan dan kerap tampil di berbagai judul FTV serta sinetron. Karirnya di dunia hiburan dimulai lewat sinetron Anak Langit pada tahun 2020 sebagai Alvin, lalu berlanjut dalam Badai Pasti Berlalu pada tahun 2021. Selain itu, ia juga aktif sebagai model dalam berbagai sesi pemotretan. Yabes memiliki hobi traveling, berenang, dan olahraga lainnya. Ia juga mulai menerima berbagai endorsement dan dikenal dekat dengan keluarganya. Menurut kamu, apakah Yabes Yosya punya potensi untuk jadi idola baru di dunia hiburan tanah air? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Windy Wulandari, pemeran Ira. Windy Wulandari adalah seorang aktris, model, dan pengusaha asal Jakarta. Karirnya dimulai dari ajang Abang None dan Putri Indonesia, lalu dikenal berkat pesonanya yang awet muda. Ia melejit lewat peran antagonis di berbagai sinetron yang sukses mencuri perhatian. Di luar dunia akting, ia juga aktif sebagai model iklan dan brand ambassador. Di luar dunia hiburan, Windy juga mengelola bisnis hotel mewah di Leran, Bojonegoro sebagai bukti kemampuannya menyeimbangkan karir seni dan bisnis. Menurut kamu, Windy lebih cocok jadi tokoh antagonis yang kejam atau peran baik yang kalem? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Shinta Bachir, pemeran Melly. Shinta Bachir adalah seorang aktris, model, dan penyanyi yang dikenal lewat film Suster Keramas dan Setan Budek. Penampilannya yang berani membuat namanya cepat mencuri perhatian publik. Selain film horor, ia juga tampil di sejumlah program televisi dan sinetron seperti Islam KTP. Meski karirnya tak lepas dari kontroversi, Shinta tetap aktif di dunia hiburan. Perjalanan hidupnya penuh warna, namun ia terus melangkah dan menunjukkan bahwa dirinya mampu bangkit dari berbagai tantangan yang pernah dihadapi. Menurut kamu, dari semua peran yang pernah Shinta Bachir mainkan, mana yang paling ikonik dan paling kamu ingat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Umar Lubis, pemeran Hadi. Umar Lubis adalah seorang aktor senior Indonesia yang telah berkarir lebih dari 5 dekade. Ia dikenal sebagai aktor serba bisa dengan totalitas dan disiplin tinggi dalam berakting. Di luar akting, ia hobi bermain gitar dan pernah menjadi penyanyi serta penyiar radio. Moto hidupnya pantang menyerah menjadi pegangan dalam meniti karir. Berbagai penghargaan telah ia raih, termasuk dari Festival Film Indonesia dan Piala Citra. Umar Lubis tetap menjadi salah satu aktor paling dihormati di dunia hiburan tanah air. Dari semua peran yang pernah dimainkan Umar Lubis, menurut kamu mana yang paling ikonik dan tak terlupakan? Tulis di kolom komentar ya.
Marcelino Lefran, pemeran Yuda. Marcelino Lefran adalah seorang aktor, model, komikus, dan mantan atlet judo asal Indonesia. Ia dikenal lewat perannya dalam serial Bidadari pada tahun 2000. Karir hiburannya dimulai saat menjuarai Top Guest Aneka Yes 1992 dan ASEAN Model Search 1994. Ia debut akting lewat sinetron Deru Debu dan sempat merambah dunia Talik Suara. Marcelino juga terjun ke dunia komik lewat Skylar Comics yang menerbitkan komik superhero lokal Volt dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Dari atlet ke model, aktor, lalu komikus, perjalanan Marcelino keren banget. Menurut kamu bagian mana yang paling menarik? Tulis di komentar ya. Anwar Fuadi, pemeran Robby.